Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review jurnal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ya, saya Muhammad Rinaldi Ferdiansyah dengan NIM 215030110714 alamat Trawulan Mojokerto, email 28ferdiansyah@gmail.com. Perkenalkan, saya Adilan Sabrina Salsabila dengan NIM 215030301171111086 dengan alamat Jalan Hasim Asyari nomor 4 Kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Amanda Zara Safira dengan NIM 2150301071111097 dengan alamat Perum Gria Pratama B2 Bukaan Jati Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Amalia dengan NIM 2150301011111125 yang beralamat di Komplek PDK Jalan Mawar nomor 48 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Perkenalkan, saya Febriana Kustianingsih dengan NIM 2150301011111059. Perkenalkan, nama saya Fidila Ilma Hernisa dengan NIM 21503011111163 dengan alamat Jalan Galuh Broto 96 Ponorogo dan email fidilailmaka@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Francisca Ledilis Agustin dengan NIM 2150301011111118 dengan alamat Jalan Raya Pacitan Ponorogo, Ngetol Widoro Pacitan, email franslady5122@gmail.com. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Novilanani AR MS selaku Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Andes Andi Tirtawijaya MDA PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Dr. Fadila Amim MAP PhD selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Profesor Dr. DRH Aulani Am DIS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA PhD AK selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI selaku Wakil Rektorat Bidang Kemahasiswaan, dan Profesor Insinyur Komariatus Soliha STM IPU Asian Eng selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Rinaldi. Yang pertama adalah review jurnal 1 dengan judul Implementasi Pendidikan Pancasila sebagai Karakter Building Mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka. Penulisnya Zulfikar Putra, tahun terbit 2018. Kelebihannya yang pertama, mempunyai alasan mengapa penerapan Pancasila itu penting dalam berkehidupan bermasyarakat, khususnya dalam rangka akademis yaitu lingkungan Universitas 19 November Kolaka. Yang kedua adalah menjabarkan indikator pribadi Pancasilais. Hal apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kelemahannya masih perlu tindakan lanjut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, baik melalui pihak pemerintah maupun pihak universitas. Adapun perubahan zaman yang tidak bisa ditebak kapan terjadi dan di mana itu terjadi. Maka dari itu perlu beberapa variabel indikator yang sesuai dengan perubahan zaman. Mengingat sifat dari Pancasila adalah dinamis dengan perubahan zaman. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, simpulan tentang penelitian jurnal yang pertama. Yang pertama yakni simpulan penelitian tentang hakikat nilai pendidikan Pancasila, di mana Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar dan ideologi nasional. Di dalam perumusannya termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan sebagai pilar dasar yang tidak dapat diubah, namun dapat dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila
adalah sebuah landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Di dalam pembentukan karakter building ini, dalam mahasiswa ini berpedoman pada Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2019, halaman 9-10 tentang rambu-rambu pelaksanaan pengembangan kepribadian di dalam perguruan tinggi yang terbagi menjadi beberapa aspek, yakni aspek religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, dan ingin tahu, serta semangat kebangsaan, tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai dan gemar membaca, peduli lingkungan, sosial, dan tanggung jawab. Dan langkah ini untuk menerapkan beberapa aspek tersebut ialah yang pertama, penyampaian materi pada karakter building dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan, toleransi, dan lain-lain. Keduanya, adanya komitmen dosen pengampu dalam mata kuliah yang diajarkan sesuai dan relevan dengan karakter building. Yang ketiga, memberikan ruang diskusi atau berdialog antara mahasiswa dengan dosen. Selanjutnya, implementasi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter building mahasiswa. Membentuk karakter building merupakan kajian penting dalam strategi pembangunan kajian nasional RPG 2005 sampai 2025. Dan maka dari itu perlu penerapannya pada setiap nilai-nilai Pancasila. Di dalam sila pertama, bahwasanya negara Indonesia adalah negara dengan kebebasan beragama tanpa mentuhankan satu sama lain-lainnya. Dan sila yang kedua adalah menjunjung tinggi pribadi dengan nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, bahwa Indonesia merupakan negara yang diikat oleh persatuan dan kesatuan. Sila keempat adalah negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas kerakyatan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Dan sila kelima, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua golongan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jurnal yang kedua berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penguatan Kepribadian Mahasiswa Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang, yang ditulis oleh Sri Hudiarini, yaitu staf pengajar UPTM KU Politeknik Negeri Malang. Tahun terbitnya yaitu pada bulan Juli 2019. Adapun kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian yang didukung beberapa teknik dalam pengumpulan data, beberapa tindakan dalam mengembangkan metode tersebut, dan penjelasan yang lengkap dan detail. Yang kedua, penyajian data berupa diagram lingkaran atau pie chart dengan penjabaran yang lengkap dan mudah dipahami. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh jurnal kedua ini adalah tata letak tulisan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya terlalu rapat sehingga pembaca agak kesulitan saat mencari subjudul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska. Baik, selanjutnya simpulan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama, pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan di dunia pendidikan, mengingat Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat mengerti, memahami, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terbentuk pribadi yang mampu bersikap dan bertindak sesuai ajaran agama dan norma yang berlaku. Dan yang ketiga, untuk metode pembelajaran sebaiknya menggunakan metode perpaduan berbagai variasi seperti ceramah, presentasi diskusi, tanya jawab, mengemukakan pendapat, penugasan mandiri, dan berbagai kegiatan akademik lainnya sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak monoton. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul jurnal Penerapan Etika Kampus dalam Membina Kedisiplinan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penulis Hema Fitria, Rohani, Feti Novianti, dan Emma Octavia. Tahun terbit Desember 2016. Kelebihan jurnal yang pertama menggunakan metode dan desain penelitian yang dijelaskan secara detail. Yang kedua, penyajian menjelaskan dengan singkat dan langsung kepada inti pembahasannya. Untuk kelemahannya yang pertama, terdapat beberapa kalimat yang diulang sehingga terdapat inti pembicaraan yang sama. Yang kedua, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Kesimpulan penelitian yang pertama, mahasiswa Prodi PPKN Angkatan 2014 menjadi lebih disiplin setelah diadakan sosialisasi dan diterapkannya etika kampus. Yang kedua, mahasiswa Prodi PPKN Angkatan 2014
berpenampilan secara rapi dan sopan sesuai dengan aturan kampus, IKIP PGRI di Pontianak. Yang ketiga, etika kampus sangat efektif jika dijalankan dengan benar dan diterapkan secara kompak oleh dosen pengajar maupun mahasiswa prodi PPKN. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengamalan Butir Pancasila, Perwujudan Implementasi Pancasila sebagai Etika dalam Hidup Bermasyarakat. Penulis Leni Yulia dan Dini Anggraini Dewi, tahun terbit Juni 2021. Kelebihan, 1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami sehingga pembaca bisa menangkap maksud dari jurnal dengan baik. 2. Sumber data dicantumkan dengan lengkap sehingga artikel tersebut mencakup penjelasan yang valid. 3. Logo Pancasila yang ditambahkan di dalam artikel membantu pembaca lebih memahami makna dari sila Pancasila. Kelemahan, terdapat beberapa kata yang salah ketik dan tanda baca yang tidak sesuai dengan EYD. Simpulan penelitian. 1. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. 2. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pancasila hakikatnya menjadi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga nantinya akan terwujud masyarakat cerdas, berbudi luhur, serta adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. 4. Pada setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat harus senantiasa menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud perilaku etika yang menjunjung tinggi nilai moralitas sebagai perwujudan dan ciri dari kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk jurnal kelima berjudul Pengaruh Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila terhadap Perilaku Mahasiswa di STIK Bina Usaha yang ditulis oleh Sari Misnaini dan diterbitkan pada tahun 2018 bulan November. Kelebihan dari jurnal ini adalah yang pertama, menggunakan metode dan desain penelitian yang lengkap serta dijelaskan secara detail. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel dan kemudian dijelaskan kembali sehingga mudah dipahami. Logo sila yang ditambahkan di dalam artikel membantu pembaca lebih memahami makna dari sila Pancasila. Kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, terdapat beberapa kalimat yang diulangi sehingga terdapat inti pembicaraan yang sama. Lalu terhadap beberapa bahasa yang sulit dipahami, khususnya bagi pembaca dari kalangan umum. Next. Simpulan penelitian untuk jurnal kelima adalah yang pertama, pembelajaran Pancasila memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku mahasiswa dalam aktivitasnya di kampus dalam kehidupan sehari-hari yang terbukti dari hasil tes dan angket sebelum dan sesudah perkuliahan Pancasila. Yang kedua, berdasarkan hasil tes pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila meningkat dari rata-rata 54,73 menjadi 88,44. Yang ketiga, berdasarkan hasil angket, implementasi atau pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meningkat dari skala sikap 3,03 menjadi 3,78. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, silakan raise hand. Terima kasih. Baik, silakan Elizabeth untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Deborah. Izin bertanya, apa urgensi penerapan sistem etika Pancasila di kampus Universitas Brawijaya? Karena kan kita tahu kalau Pancasila ini wajib diterapkan ya dalam setiap kehidupan. Nah, terlebih yang saya tanyakan itu di mana dalam kampus Universitas Brawijaya itu sih. Terima kasih.
Baik, terima kasih Elizabeth atas pertanyaannya. Akan kami tampung dan izinkan untuk kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu. Ya, jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Eli. Mengenai tentang urgensi sistem etika Pancasila di Universitas Brawijaya, mungkin ini ada kaitannya dengan viralnya kasus di salah satu universitas di Indonesia tentang sepertinya kita udah tahu semua lah kejadian saat kejadian saat pengajuan revisi skripsi, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari kejadian tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama tentang tindakan preventif dari mahasiswa, yaitu mahasiswa perlu untuk menanamkan sejak awal, yaitu sejak semester 1 seperti saat ini sistem etika berpancasila, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana berpendapat yang baik, dan juga dari yang sudut pandang kedua yaitu dari pihak akademis atau para pendidik. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa yang putih belum tentu selalu putih dan yang hitam belum tentu selalu hitam. Jadi sebagai mahasiswa kita harus tetap waspada kepada siapapun itu, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, yang hitam tidak selalu hitam dan yang putih tidak selalu putih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan kedua? Jika ada, silakan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, maka sekian dari kelompok 3 untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.